Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anakku sekalian. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melanjutkan kembali pembelajaran jarak jauh kita. Sebelum itu saya ingin mengevaluasi hasil dari penilaian tengah semester yang lalu. Alhamdulillah hampir semua sudah mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya, namun ada juga yang masih belum mengerjakan, mungkin dengan berbagai macam alasan, dengan segala macam kendala. Tidak masalah ya, kita berbaik sangka mungkin memang ada kendala dengan sinyal, paket data, ataupun handphonenya, dan tidak ada kendala dalam semangat belajarnya. Itu yang saya tidak harapkan, karena bagaimanapun walaupun kamu di rumah, walaupun kamu tidak belajar di sekolah, tetap kewajiban kalian belajar itu harus dilaksanakan. Apalagi yang muslim, dikatakan bahwasanya menuntut ilmu itu wajib hukumnya dari kita lahir sampai dengan kita berada di liang lahat atau di liang kubur. Jadi saya harap untuk kedepannya tidak ada lagi yang tidak mengerjakan. Kalaupun memang ada kendala, komunikasikan. Kalaupun memang ada permasalahan-permasalahan, sampaikan. Pak, handphone saya rusak. Kita cari solusi bagaimana supaya kamu bisa mengerjakannya. Jadi tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi yang tidak mengerjakan. Saya harapkan mulai pertemuan hari ini sampai dengan nanti penilaian tengah semester, saya harap kalian semua dapat mengikuti dengan baik. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi Can I Help You, especially offering letter. Offering letter atau surat penawaran. Apa sih surat penawaran? Surat penawaran merupakan sebuah usulan atau sebuah surat yang dibuat untuk menunjukkan maksud dari suatu pihak yang ingin menjalin kerjasama bisnis atau usaha dengan pihak lain. Bentuk kerjasama ini berupa barang ataupun jasa. Itu pengertian singkat dari surat penawaran. Oke, surat penawaran memiliki fungsi. Fungsinya apa? Fungsi utamanya adalah menawarkan sebuah kerjasama jual beli dengan pihak lain, atau juga sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan suatu produk kepada pihak lain. Jadi beberapa fungsi dari surat penawaran. Pasti surat penawaran pastinya ingin menjalin sebuah kerjasama, baik itu kerjasama bisnis dalam hal barang ataupun dalam hal jasa. Surat penawaran memiliki tujuan. Tujuan umumnya adalah menawarkan atau memberikan penjelasan tentang suatu produk kepada pihak lain, baik itu barang ataupun jasa. Jadi tujuannya untuk menawarkan atau memberikan penjelasan tentang suatu produk pada pihak lain, baik itu barang ataupun jasa. Itu tujuan dari surat penawaran. Oke, next. Isi surat penawaran. Nah, ini beberapa hal yang tercantum dalam surat penawaran. Yang pasti ada nama jelas, terus jenis suatu produk itu, mereknya, mutunya harus tercantum dengan jelas, tentunya stok barang, terus juga harga, karena ketika kita menawarkan sesuatu, harga itu menjadi pertimbangan bagi para customer kita. Terus juga ada service, nah ini pelayanannya, ongkos kirim dan sebagainya. Ada juga sistem pembayaran, apakah DP atau perjanjian lain, atau barang setelah sampai baru dibayar atau seperti apa. Nah, itu tercantum dalam surat penawaran tersebut. Ada juga potongan harga untuk promo agar lebih menarik. Nah, ini isinya beberapa hal yang tercantum dalam surat penawaran tersebut. Oke, cara membuatnya. Cara membuat surat penawaran mungkin hampir sama seperti surat-surat pada umumnya, perihal bagian-bagian suratnya. Yang pertama ada kop surat. Kop surat ini bagian lengkap dengan informasi perihal nama perusahaan, alamat,
alamat, baik alamat secara gedung ataupun alamat secara email ataupun di sosial media. Nah, itu penting. Saya pikir untuk perkembangan zaman seperti ini, setiap perusahaan sebaiknya memiliki sosial media sebagai alat komunikasi dan alat promosi, karena itu sudah tidak lagi dapat ditawar lagi untuk perkembangan zaman seperti ini. Kadang-kadang bahkan tidak punya toko fisik, tapi di sosial media atau di internet ada. Nah, itu hal yang wajib. Yang pertama adalah surat. Yang berikutnya adalah kepala surat. Kepala surat ini berisi tentang tanggal pembuatan surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat yang dituju dari surat tersebut. Nah, itu. Yang berikutnya, kata pembuka biasanya berisikan dengan format. Nah, ini umum seperti surat-surat resmi pada umumnya. Terus juga kontennya. Nah, ini yang penting isinya. Pada isi dijelaskan secara detail mengenai produk dan harga yang sedang ditawarkan kepada customer atau pembeli. Dan yang terakhir tentunya adalah penutup surat. Ini bagian-bagian yang harus ada dalam surat penawaran. Ya, pertama kop surat, kepala surat, kata pembuka, isi surat, dan penutup. Ini contohnya. Nah, di sini bisa ditambahkan kop surat tadi. Kop suratnya bisa dimasukkan di sini. Ini kepala surat, pengirimnya siapa, alamatnya di mana, tujuannya kemana. Oke, jelas ini kepala suratnya. Ini salam pembukanya atau kata pembuka, ini isinya, dan ini penutupnya. Ini bentuk sederhana dari surat penawaran. Nah, ini dijelaskan bagaimana si Sanjaya Confection dia menawarkan bordir, ya, dia menawarkan sulam. Dia menawarkan sulam untuk customernya. Di sini disampaikan. Oke, yang berikutnya, contoh berikutnya. Nah, ini juga. Ini pengirimnya ditujukan kepada SMA Negeri 2 Metro Barat. Nah, sama seperti tadi. Ada salam membuka, isi, dan penutup. Nah, ini yang lebih detail dari kepala surat. Nah, ini dia kepala suratnya. Ini kepala surat, nomor surat, ditujukan kepada siapa, tanggal berapa dibuat surat itu. Nah, ini yang lebih detail. Nah, ini ada salam membuka, dear, and this one is the content, and the last one is closing. I think that's enough for offering letter. Ini gambar sederhana tentang surat penawaran. Mungkin tidak begitu asing untuk kalian, karena bagaimanapun kalian juga sudah mempelajarinya di mata pelajaran lain seperti bahasa Indonesia atau mungkin yang OTKP, akuntansi, nah, pernah atau bahkan tahu surat penawaran. Terima kasih atas waktu yang telah kalian berikan untuk menyaksikan video ini. Saya berpesan tidak usah banyak aktivitas di luar rumah jika memang tidak ada hal-hal yang benar-benar mendesak. Selanjutnya, mengenai perkembangan dinamika bangsa saat ini, tugas kalian mungkin sekarang fokus dulu belajar. Tidak usah turun ke jalan. Kita berikan tanggung jawab itu kepada kakak-kakak mahasiswa, kepada para guru. Kita dari rumah doakan saja mereka. Doakan yang terbaik untuk mereka, doakan keselamatan mereka, doakan diberikan kebaikan untuk bangsa dan negara ini. Jadi kalian stay at home. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.